Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilia Surahman dengan NIM 111231288 dari Program Studi Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas terhadap Financial Distress pada perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025. Alasan saya memilih topik ini karena sektor konstruksi memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data BPS, sektor konstruksi memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDB nasional. Namun, di balik konstruksi tersebut, sektor ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti kebutuhan modal yang besar, siklus proyek yang panjang, serta arus kas yang tidak langsung diterima secara penuh. Selain itu, pada periode 2021 sampai 2025, perusahaan konstruksi juga menghadapi masa pemulihan setelah pandemi dan adanya efisiensi belanja pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa perusahaan, terutama BUMN karya, mengalami kerugian, utang yang tinggi, hingga restrukturisasi kewajiban. Kondisi inilah yang menunjukkan adanya risiko finansial distress atau kesulitan keuangan. Oleh karena itu, saya ingin mengetahui apakah profitabilitas, leverage, dan likuiditas dapat mempengaruhi kondisi finansial distress pada perusahaan sektor konstruksi. Pada penelitian ini, saya melihat bahwa tidak semua perusahaan mengalami financial distress, tetapi tingkat risikonya berbeda-beda. Beberapa perusahaan mengalami penurunan laba, peningkatan utang, dan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek yang semakin lemah. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui apakah profitabilitas, leverage, dan likuiditas memiliki pengaruh terhadap financial distress sehingga kondisi kesulitan keuangan dapat dideteksi lebih awal. Berdasarkan hasil prasurvei menggunakan data tahun 2025, terdapat beberapa perusahaan seperti ADI, PT PP, Wika, dan WSKT yang memiliki potensi mengalami financial distress berdasarkan metode Mijeski X-Score. Dalam metode ini, perusahaan dikatakan berpotensi mengalami financial distress apabila nilai X-score lebih dari 0. Sebaliknya, apabila nilainya kurang dari 0, maka perusahaan dikategorikan tidak mengalami financial distress. Dari hasil seleksi sampel diperoleh sebanyak 11 perusahaan dengan periode pengamatan selama 5 tahun, sehingga total observasi yang digunakan adalah 55 data. Penelitian ini dilakukan karena masih terdapat perbedaan hasil pada penelitian terdahulu. Ada penelitian yang menyatakan bahwa profitabilitas, leverage, maupun likuiditas berpengaruh terhadap financial distress, tetapi ada juga penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda. Selain itu, penelitian sebelumnya belum banyak menggunakan periode 2021 hingga 2025 secara lengkap, khususnya pada sektor konstruksi yang memiliki karakteristik berbeda dibanding sektor lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah profitabilitas, leverage, dan likuiditas berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap financial distress. Penelitian ini menggunakan signaling teori sebagai grand teori. Teori ini menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan sinyal yang diberikan perusahaan kepada investor maupun kreditur mengenai kondisi perusahaan. Rasio keuangan yang baik akan menjadi sinyal positif, sedangkan profitabilitas yang rendah, leverage yang tinggi, dan likuiditas yang rendah dapat menjadi sinyal negatif yang menunjukkan adanya risiko financial distress. Pada kerangka berpikir, variabel independen terdiri dari profitabilitas yang diukur menggunakan return on equity atau ROE, leverage menggunakan debt to equity ratio atau DR, dan likuiditas menggunakan current ratio atau CR. Ketiga variabel tersebut diuji pengaruhnya terhadap financial distress yang diukur menggunakan Mijeski X-Score. Profitabilitas diukur menggunakan return on equity atau ROE, yaitu laba bersih dibagi total ekuitas. Leverage diukur menggunakan debt to equity ratio atau DER, yaitu total liabilitas dibagi total ekuitas. Lalu likuiditas diukur menggunakan current ratio atau CR, yaitu aset lancar dibagi liabilitas lancar. Sedangkan financial distress diukur menggunakan metode Mijeski X-Score. Apabila nilai X-Score lebih dari 0, maka perusahaan berpotensi mengalami financial distress. Sedangkan apabila nilainya kurang dari 0, maka perusahaan dikategorikan tidak mengalami financial distress. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal
Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh 11 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian selama periode 2021 sampai 2025. Pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi SPSS. Tahapan analisis dimulai dari analisis statistik deskriptif, kemudian uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Selanjutnya dilakukan analisis regresi linear berganda, kemudian uji T untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel, uji F untuk mengetahui pengaruh secara simultan, serta uji adjusted R-square untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Keputusan pengujian akan didasarkan pada nilai signifikansi sebesar 0,05. Demikian presentasi proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen penguji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.